Baik, Bapak Ibu Saudara, untuk mengawali firman Tuhan hari ini saya mau menyampaikan sesuatu. Bapak Ibu perhatikan bahwa tahun lalu Tuhan mempercayakan, Tuhan memberikan sebuah pengalaman unik dalam perintisan gereja. Ada gereja Bogor ditambahkan kepada kita, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, amin. Kita bisa melihat bagaimana satu jemaat ditambahkan, dimulai dari sebuah keluarga, kemudian banyak orang-orang ditambahkan dan bertobat, dan itu gereja dirintis di Bogor dan sekarang sudah ada kebaktian di sana dan gereja sudah di-establish. Nah Bapak Ibu, tahun ini ya kira-kira 3 bulan yang lalu ya ada satu, kalau ini berbeda lagi. Tuhan memberikan kepada kita kesempatan sesuatu yang baru. Kita terbuka dengan bagaimana Roh Kudus memulainya ya. Dan satu gereja ini, satu jemaat ini mereka memutuskan untuk join dengan kita Bapak Ibu Saudara. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Di Tangerang Bapak Ibu, maksud saya di Cengkareng. Karena masih di Jakarta Barat. Dan pada hari ini Pastor Yahya tidak bersama-sama dengan kita. Pastor Yahya dengan Bu Ista, Pastor Yahya membagikan firman, melayani firman Tuhan di gereja tersebut. Dan saya ingin saudara juga terus mendukung kita di dalam doa. Supaya proses ini semua berjalan dengan baik dan benar. Amin. Ya, jadi itu yang terjadi dan itu yang mau saya sampaikan pada awal ya firman Tuhan pada hari ini. Baik, ini adalah minggu ketiga dari series kita bulan ini yaitu doa nafas orang percaya. Nah hari ini temanya mengenai doa dan kerja Bapak Ibu. Ya sebenarnya judulnya jangan muncul dulu nih, tapi gak apa-apa. Doa dan kerja apa? Jangan kasih kendor. Itu yang saya mau sampaikan. Kenapa? Karena ya dunia menawarkan atau dunia terus menerus membedakan, memberikan informasi ya kepada setiap orang dan juga banyak orang-orang percaya di dalam perjalanannya kita terjebak di dalam dikotomi atau pembedaan antara pekerjaan, antara doa dengan pekerjaan antara dunia rohani dan sekuler. Ini yang terjadi dan ini jebakannya dan ini berbahaya buat kita. Kita harus terus sadar, kita harus terus berjalan di dalam iman Bapak Ibu. Nah, doa dan kerja itu sebetulnya tidak dipisahkan. Ya, sehingga sebetulnya kedua hal ini saling mendukung. Ya, bukan saling berseberangan atau saling melemahkan. Atau ada penyesuaian di sini, ada penyesuaian di situ. Kebenaran yang satu berbeda dengan kebenaran di tempat yang lain. Enggak. Hidup kita cuma satu kebenaran, satu prinsip dimanapun kita berada. Amin. Baik di dalam dunia rohani. Jadi intinya ya sebelum mengawali ini bahwa dunia itu satu, dunia rohani. Semuanya itu kudus bagi Tuhan. Ya, dan itu dapat diterapkan, disatukan di dalam kehidupan setiap orang percaya. Jadi kalau kita ada istilah jangan kasih kendor, ya ini istilah orang timur gitu ya. Ada kasih gitu, jangan kasih kendor. Ya, doa itu juga jangan sampai kendor. Kerja juga kita juga yang terbaik jangan kasih kendor. Amin. Katakan kira-kira jangan kasih kendor. Oke. Tujuannya jemaat perlu memahami bahwa doa serta kerja keras bukan dua hal yang bertentangan. Melainkan dua sisi dari iman yang hidup. Nah, firman Tuhan diambil dari Nehemia 4 ayat 9. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri kita baca sama-sama. Satu ayat ini luar biasa. Satu ayat di mana kita bisa gali. Ya. 3, 2, 1, tetapi kami berdoa kepada Allah kita dan karena mereka kami mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam. Tuhan aku berdoa biarlah kebenaran-Mu saja dinyatakan. Mari Roh Kudus Engkau berbicara kepada setiap orang secara spesifik masing-masing Tuhan. Buka mata hati dan pikiran kami di dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Kitab Nehemia itu adalah nama daripada seorang yang bernama Nehemia bin Hakalya. Dia seorang keturunan dari buangan Yahudi. Ya, diperkirakan dia lahir bukan di Yerusalem tapi lahir di pembuangan. Merupakan sebuah keturunan ketiga dari buangan Yahudi yang dari Yerusalem. Nah, posisinya saat itu di latar belakang ayat ini supaya konteks buat kita, Bapak Ibu. Latar belakangnya adalah Nehemia saat itu sebagai juru minuman raja. Nah, juru minuman raja ini posisi yang tidak main-main. Juru minuman adalah orang yang dipercaya oleh raja untuk mencampur minuman.
Nah, artinya apa? Semua yang diberikan kepada raja itu aman Bapak Ibu. Jadi betapa posisi Nehemia ini posisi yang penting. Bahkan membuat saya melihatnya membuat adanya kedekatan antara raja dengan Nehemia. Bukan sekedar hanya hubungan kerja tetapi ada persahabatan di sana. Ada kepercayaan, ada saling percaya, saling nyaman di situ. Ya, di sini sebuah posisi yang tinggi, yang cukup penting dan itu sangat prominent, ya, dan itu berarti, ya. Di sini tidak main-main siapa yang harus di situ. Berarti Nehemia sudah teruji, sudah melalui screening, sudah melalui pelatihan yang luar biasa. Nah, suatu kali Bapak Ibu, Nehemia terlihat sedih di hadapan muka raja, di hadapan raja. Dan ini dikatakan di Alkitab belum pernah terjadi sebelumnya. Nah, bahaya sebetulnya nih kalau kita kelihatan sedih di muka raja. Ada dua hal, ditanya apa dihukum. Gitu kan? Karena nggak bisa sesuatu yang membuat suasana berubah. Tetapi hari itu Nehemia muncul di hadapan raja, dikatakan saya belum pernah melakukan begini sebelumnya, tapi saya sedih. Kenapa? Ternyata Nehemia mendengar dari saudaranya bahwa keadaan Yerusalem sudah 100 tahun Bapak Ibu setelah pembuangan tetap mengalami bekas-bekas kehancuran, di mana pintu gerbang yang terbakar, tembok yang terbongkar. Itu yang dia dengar. Nah, kalau kita perhatikan, kalau kita baca, dia mengalami kesedihan yang luar biasa, dia menangis, berdoa dan berpuasa selama beberapa hari. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana hatinya sebetulnya bukan bicara mengenai kesedihan untuk dirinya, bukan. Kota Yerusalem kenapa ditangisi oleh Nehemia? Karena di Yerusalem itu ada tabut Tuhan. Tabut Tuhan itu melambangkan hadirat Allah. Dan di mana sebelumnya Ezra itu sudah memulihkan tabut itu. Tetapi temboknya ternyata Yerusalem masih hancur dan perlu dibangun kembali. Disitulah Nehemia memiliki hati yang luar biasa, di mana dia melihat ini pekerjaan Tuhan, ini Tuhan, ini adalah bagian daripada rencana Tuhan. Dan dia menangis dan dia terpanggil untuk itu. Ketika dia menyadari itu, dia menangis. Poin saya adalah apa yang dilakukan Nehemia bukan sekedar hanya untuk dirinya Bapak Ibu. Tetapi hatinya itu kepada Tuhan. Ini kehidupan orang percaya. Nehemia adalah seorang yang saleh. Dan kalau kita lihat di dalam 10 hukum Taurat. Hukum yang pertama, Ulangan 6 ayat 5 katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Inilah hati Nehemia sesungguhnya pada waktu itu. Mengapa dia meresponinya seperti itu? Nah, kemudian raja bertanya, kalau kita kembali kepada firman Tuhan, kalau Bapak Ibu baca, raja bertanya kepada dia, kenapa hatimu muram? Kemudian dia menceritakan seperti apa yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu tadi. Dan ketika raja mendengar itu, dia langsung, raja di situ tertulis mendukung, mensupport Nehemia. Mengizinkan untuk Nehemia mendatangi Yerusalem yang belum pernah dia datangi sebelumnya. Dia belum pernah tahu, dia hanya dimuridkan, dia disampaikan oleh orang tuanya bahwa Yerusalem seperti ini, Tuhan Allah seperti ini, Yahweh seperti ini. Dan dia mengimani itu dan dia kembali. Dia akan mendatangi Yerusalem yang belum pernah didatangi sebelumnya. Dan raja mengizinkan itu. Dan izinnya bukan sekedar izin Bapak Ibu. Dia diberikan surat. Ya, beberapa surat yang isinya mensupport Nehemia. Waktu dia kembali atau dia pergi ke Yerusalem, dia disupport oleh penguasa setempat dengan memberikan kayu-kayu. Bahkan Nehemia didampingi oleh pengawal-pengawal berkuda kerajaan. Disupport dia. Dan ini luar biasa. Dan tertulis juga di Alkitab, apa yang terjadi ini, Nehemia menulis bahwa, wow, ini atas kemurahan Allah Bapa. Ini atas kemurahan Allahku. Ini bayangin, dia tidak melihat usahanya itu sebagai usaha dia. Dia tidak melihat raja memutuskan itu sebagai karena gue nih, gitu, enggak. Tapi dia menulis di kitab Nehemia itu bahwa ini atas kemurahan Allahku. Karena Tuhan yang memberikan kemurahan. Jadi dia melihat ini sebagai sebuah usaha bukan dari usahanya dia. Tetapi Tuhanlah yang melakukan semuanya.
Itulah sebabnya dia melakukan itu dengan doa, Bapak Ibu. Betapa pentingnya berdoa di awal daripada segala sesuatu, bahkan untuk setiap respon di dalam kehidupan kita. Itu membuat kita aman di dalam Dia. Jadi ada 3 hal ya pada hari ini dari firman Tuhan yang kita baca tadi. Kalau saudara lihat, doa itu datang lebih dahulu. Karena dikatakan di sana, tetapi kami berdoa kepada Allah kita. Jadi yang dilakukan oleh Nehemia adalah berdoa. Dan apa yang saya mau sampaikan pada firman pada hari ini ada 3 hal. Berdoa, bertindak, dan jangan kasih kendor. Ini yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Yang pertama, doa sebagai respon pertama. Ya, di tengah ancaman nyata, bukan asumsi Bapak Ibu. Mereka mendapat kabar 10 kali orang Yahudi datang kepada mereka. Bahwa Nehemia mau dibunuh. Bahwa orang-orang akan dibuat kacau sehingga pembangunan tembok itu tidak terjadi atau gagal. Banyak orang yang membenci kembalinya Yerusalem pulih. Tapi luar biasanya kalau diperhatikan tadi, yang memberi kayu, yang memberi semua yang membantu karena berdasarkan surat, itu musuh-musuh daripada Nehemia semua Bapak Ibu. Artinya jangan takut dengan masalah uang, jangan takut dengan masalah apapun, percaya kepada Tuhan, berdoa Tuhan bisa kasih melalui apa saja. Bahkan melalui musuh, bahkan melalui orang-orang yang tidak mungkin. Dan itu yang terjadi kepada Nehemia. Ya, dengan dia datang ke Yerusalem, dia disupport oleh orang-orang bahkan yang dia tidak kenal. Berdasarkan surat itu. Nah, kita lihat bagaimana selanjutnya. Respon pertama dari Nehemia itu bukannya panik tapi berpaling kepada Allah. Kemudian setelah berdoa lalu bertindak. Dan kalau kita perhatikan ini menjadi pola hidupnya dia. Kita bisa melihat karakter Nehemia di sini. Bagaimana dia melakukan segala sesuatunya. Waktu sebelum dia melakukan pekerjaan pembangunan tembok, waktu dia mendengar kabar buruk itu atau kabar duka, maksudnya kabar di mana bencana itu terjadi, dia berdoa. Ini adalah kira-kira kalau kita baca, kita pelajari Bapak Ibu, Saudara, ini yang ditulis, ini yang dilakukan oleh Nehemia. Kabar buruk tentang runtuhnya tembok Yerusalem, kemudian dia menangis dan berpuasa, berdoa secara terstruktur, bertindak strategis meminta izin raja, survei diam-diam sebelum bicara ke publik. Kalau Bapak Ibu baca, dia datangi lokasi-lokasi yang ada sendirian dengan beberapa orang saja, dengan keledaiku saja dia bilang. Bukan orang lain. Dia tidak banyak orang yang tahu. Dia datangi lokasi itu, dia punya rencana yang ditaruh oleh Tuhan dalam hatinya. Dia hanya mengandalkan Tuhan dan dia berdoa kepada Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Nehemia. Ini karakter yang luar biasa, sebuah pola yang perlu kita ikuti pada hari ini. Sehingga ketika dia mendengar kabar buruk itu, sesuatu yang sebetulnya dia biasa untuk berespon seperti itu. Meresponnya dengan doa itu bukan pertama kali. Itu sebetulnya sesuatu yang sudah dilakukan dia waktu-waktu yang lalu Bapak Ibu. Itu sebuah pola yang Tuhan sudah bentuk dalam kehidupan Nehemia. Dan ketika mendengar kabar itu, dia melakukannya lagi. Doanya berbeda, doanya sama kepada Tuhan, tapi saya dapat dari Pak Yesi tadi pagi firman Tuhan yang luar biasa, ide dan strateginya bisa berbeda-beda. Pada waktu dia berdoa, dia ngomong pada raja. Tapi nanti kita lihat, pada waktu dia berdoa, kemudian dia mengadakan penjagaan. Beda-beda Bapak Ibu. Di mana ternyata hasil daripada doa itu luar biasa. Tapi yang pertama adalah kita berdoa. Respon kita awal itu adalah berdoa. Mazmur 50 ayat 15 katakan, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Kita berseru kepada Tuhan. Nehemia berseru kepada Tuhan. Dan seperti pemazmur katakan, bahwa Tuhan itu akan menjawab kita. Tuhan akan meresponinya buat kita. Kalau kita lihat di sini, bagaimana apa yang dilakukan oleh Nehemia juga, sekali lagi, itu kalau ilustrasinya, kalau dia seorang pilot, itu suatu yang sudah di training sebelumnya. Bagaimana kalau seorang pilot menghadapi keadaan darurat itu, sesuatu yang dia tahu dia harus lakukan apa.
Makanya ketika terjadi sesuatu, dia lakukan sesuatu yang sesuai dengan apa yang sudah dilakukannya. Untuk itu kenapa kita perlu membangun pola kehidupan yang benar, Bapak Ibu. Untuk kita berdoa dan mengandalkan Tuhan. Ketika dia berdoa dan mengandalkan Tuhan, dia bertindak. Itu sesuatu yang sudah dia lakukan, dan mari hari ini kita belajar terus untuk kita berdoa dan kemudian kita bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan tunjukkan buat kita. Amin. Ketika kita berdoa, itu menunjukkan Tuhan yang memegang kendali. Nah, hal yang menarik dalam Nehemia 2 ayat 8, setelah Nehemia memohon dan raja mengabulkan dia melihat itu sebagai kemurahan belaka, tadi sudah saya sampaikan Bapak Ibu. Bagaimana Tuhan itu melakukan lebih jauh daripada apa yang dia doakan. Tuhan bisa memberikan ide kepada dia. Tuhan bisa memberikan hal-hal yang di luar apa yang tidak pernah dia lakukan sebelumnya. Bayangkan kalau Bapak Ibu bisa lihat bagaimana Nehemia sebagai juru minuman raja, dia akhirnya menjadi pembangun tembok. Itu suatu hal yang berubah. Ya saudara bisa lihat bagaimana Tuhan memimpin dia. Bagaimana excellent spirit, bagaimana sebetulnya Tuhan yang di dalam Nehemia itu. Bagaimana Tuhan yang memimpin dia, yang memampukan dia. Apapun yang dihadapi, itu bisa dilakukan oleh dia. Yang kedua, kerja sebagai buah dari doa. Yang pertama tadi, doa sebagai respon kita. Yang awal. Yang kedua, bagaimana kerja itu adalah buah daripada doa. Dan karena mereka, kami mengadakan penjagaan terhadap mereka. Jadi gak berhenti dari amin, tapi mereka terus melakukan sesuatu Bapak Ibu. Mereka lakukan sesuatu yang menjadi taktis, yang menjadi cara buat mereka. Doa yang benar menghasilkan kesiagaan untuk bekerja. Bukan lari dari pekerjaan, bukan tidak maju, bukan ragu-ragu, tetapi doa itu menghasilkan kesiagaan untuk bekerja. Kata mengadakan penjagaan di sini adalah syamar. Kata yang sama dipakai untuk ketika Allah menjaga Israel. Jadi sebetulnya Nehemia itu melakukan apa yang Tuhan lakukan kepada Israel. Dia mengikuti langkah Tuhan. Dan ketika dia ikut berjaga-jaga, kalau saudara tahu, ketika dia sampai di Yerusalem, dia harus berjaga-jaga, dia harus mengadakan penjagaan. Dia ingat bahwa Tuhanlah yang menjaga. Makanya dia mengadakan penjagaan itu menjadi sarana di mana Tuhan menjawab doa dia. Jadi sebetulnya tindakan kita setelah berdoa Bapak Ibu, ketika kita melakukan ya saudara, kita itu dipakai Tuhan dengan cara yang unik, yang pada waktu itu di mana Tuhan memakai pekerjaan kita. Ya, ini begitu banyak Tuhan bisa menolong kita. Banyak cara Tuhan bisa menolong kita. Tetapi salah satunya adalah Tuhan memakai apa yang kita lakukan. Justru itu menjadi jawaban doa. Jadi pada waktu dia berdoa, Tuhan lindungi kami, kemudian dia berjaga-jaga. Itu menjadi jawaban doa. Tuhan pakai tindakan itu untuk menjaga situasi yang ada. Amin. Ya kalau kita naik mobil, ya kami habis trip keluar kota Bapak Ibu, ya menyusuri tol Jawa, kecepatan kan tinggi ya. Tetapi di dalam perjalanan itu sebelum kita berjalan kita selalu berdoa. Ya setiap pagi kami sebelum keluar kalau kerja atau sekolah, keluarga kami selalu berdoa. Dan tetapi nggak cuma berdoa, ketika naik ya kita harus pakai apa? Seat belt Bapak Ibu. Seat beltnya bukan di depan, di belakang juga pakai seat belt. Jadi kalau jangan cuma di depan nih, yang di belakang juga harus pakai. Jadi kalau kita berdoa, kita percaya Tuhan melindungi, bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa. Kita tetap melakukan tindakan preventif. Bukan karena kita takut, justru karena beriman. Kita percaya Tuhan melindungi. Dan Tuhan memberikan kita akal budi untuk menjaga apa yang Tuhan berikan kepada kita. Dan saya yakin bahwa Tuhan masih punya rencana hidup buat kami sekeluarga. Amin. Ketika kita melakukan tindakan-tindakan yang melindungi, menjaga, itu karena apa? Tuhan masih memiliki rencana buat kita yang belum terjadi dalam kehidupan kita. Yang perlu terjadi, yang perlu digenapi dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Nah, dilihat di sini,
ketika Nehemia membangun tembok. Mereka memegang, yang satu memegang skop, yang satu memegang pedang, itu terjadi. Di ayat-ayat selanjutnya, ketika dia mengadakan penjagaan, ternyata di dalam itu sudah kelelahan. Dan dari luar ada ancaman pembunuhan. Dari dalam, timnya dia sudah kelelahan dan dia betul-betul mengalami yang namanya kehilangan daripada semangat, tetapi dia terus melakukannya. Dia katakan mereka harus bekerja dengan satu tangan dan kemudian yang satu tangan lagi memegang senjata. Justru itu yang harus dilakukan oleh dia. Dan ini strategi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ketika dia berdoa mengadakan penjagaan dan kemudian dia harus memerintahkan kepada seluruh rakyat yang bekerja bersama-sama dengan dia. Bukan hanya rakyat, dia juga bekerja Bapak Ibu. Dan kemudian yang satu memegang skop, yang satu harus memegang senjata. Ini yang dilakukan oleh seluruh rakyat dan dia. Dan itu berlangsung siang dan malam. Doa yang benar membuat seorang semakin waspada dan bertanggung jawab dalam tindakan nyata. Tuhan menjawab kita dengan berbagai cara. Nah di bagian kedua ini, tadi saya katakan bagaimana tindakan kita itu adalah buah daripada doa. Kalau diperhatikan, apa yang dilakukan oleh Nehemia seolah-olah berlebihan. Dia seorang juru minuman raja, ngapain dia sampai ke sana? Saudara bisa lihat bahwa pekerjaan dia bukan segalanya buat dia. Pekerjaan yang begitu penting tapi ditinggalkan oleh dia. Bayangkan, dia menjadi pembangun tembok. Kemudian setelah tembok itu selesai, dia menjadi gubernur, Bapak Ibu. Ini suatu hal yang luar biasa perjalanannya. Ya, kelihatannya berlebihan. Ya ngapain dia sibuk-sibuk gitu. Tapi itulah kita sebagai orang percaya. Apa yang ada di dalam diri kita, Tuhan sudah berikan kepada kita. Hal-hal itu tidak membatasi kita. Rencana Tuhan itu besar buat saudara dan saya. Amin. Banyak hal yang terjadi, kita harus percaya Tuhan, begitu besar Tuhan kita. Rencana Tuhan tidak tidak terkotak-kotak dengan pikiran kita Bapak Ibu. Tetapi saudara bisa lihat bagaimana Roh Kudus, bagaimana Spirit of Excellence itu menguatkan setiap orang percaya. Apapun, palu gada gitu Bapak Ibu ya. Apapun yang ada, ya kan? Apa yang ada gitu. Maksudnya apa yang bisa dilakukan Bapak Ibu. Bukan dengan sembarangan, tetapi dilakukan dengan sungguh-sungguh. Ini yang terjadi dengan Nehemia. Nah kelihatannya itu suatu hal yang berlebihan, tapi sesungguhnya itulah orang percaya di dalam menjalankan setiap kehidupan kita. Itulah kita. Bagaimana kita tidak memberikan kita total kepada pekerjaan, tetapi pekerjaan itulah bukan segala-galanya. Sebetulnya Tuhanlah yang menjadi perhatian kita. Amin. Tuhan kita suruh Nehemia untuk ke Yerusalem, dia ke Yerusalem. Bangun tembok. Lalu kemudian jadi gubernur. Itulah orang percaya. Lakukan terbaik, berbobot, pekerjaan dipercaya, tapi hatinya itu tidak di situ. Tidak menjadi segalanya. Kolose 3 ayat 23 dan 24. Firman Tuhan katakan Paulus menulis kepada jemaat di Kolose ayat 23. Apapun, kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Inilah yang dilakukan oleh Nehemia. Dia tidak pernah bekerja kepada raja. Dia bekerja kepada Tuhan. Pergi, go. Apapun yang terjadi. Tapi lihat Tuhan mensupport dia. Tuhan menjadikan kehidupannya penuh. Rencana Tuhan tergenapi dalam kehidupan. Tidak seperti itu kita dalam arti secara betul-betul literally. Tetapi secara prinsip seperti itulah kita. Sepenting berapapun hati kita tidak di situ. Kita bekerja untuk Tuhan. Nah kata berbuat di sini mencakup seluruh aktivitas hidup. Ya saudara, bukan hanya aktivitas religius. Tapi seluruh aktivitas kehidupan. Berbuat ketika kamu perbuatlah itu bukan pada waktu kita melayani, bukan pada hanya waktu melayani, tetapi waktu kita bekerja, perbuatlah itu dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Kata seperti untuk Tuhan, itu mengubah konsep kita yang bekerja. Diawasi oleh manusia, berubah menjadi diawasi oleh Tuhan.
seperti untuk Tuhan. Itu merubah. Ayat 24. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Berikut ada gambar budak ya, saudara. Pada waktu itu, di zaman Kolose, kitab Kolose, ya, para budak ini bekerja, diawasi, mereka bekerja tapi tidak diupah Bapak Ibu, bayangkan. Dan Paulus di dalam konteks Kolose 3 ayat 23 itu berbicara kepada budak yang hidupnya itu tergantung oleh tuannya. Di mana mereka bekerja dengan sebegitu seriusnya, dengan memberikan semuanya, bahkan mereka bisa melakukan dengan baik, tetapi tidak diupah. Dan Paulus memberikan contoh, itu pun ada harapan oleh kebenaran firman. Dikatakan bahwa tadi kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Dia katakan kepada hamba, kamu bekerja siang malam, kamu enggak kerja untuk Tuhan yang ada di dunia, tapi kamu kerja buat Tuhan Yesus. Kamu bekerja buat Bapa di surga. Di mana mereka bekerja, karena susah pada waktu itu. Sebagai hamba mereka enggak punya hak. Tapi di dalam kekristenan merubah semuanya. Even hamba yang tidak punya upah, yang tidak punya masa depan. Ketika mereka percaya, ketika mereka bertobat, mereka mendapat perubahan dan mereka mendapat sesuatu yang baru yang belum pernah mereka dapatkan. Budak yang bertobat itu punya masa depan. Dan Tuhan merubah mentalnya menjadi seorang pewaris. Karena kata upah di situ adalah inheritance. Kalau kita kembali ke ayat yang sebelumnya, ayat 24, Bapak Ibu, saudara bisa lihat di situ ayat 24 tadi. Coba kembali bahwa itu inheritance di bahasa Inggrisnya. Itu pewaris. Jadi mentalnya berubah dari mental budak menjadi anak. Menjadi raja, anak raja yang diberikan warisan kepada penerusnya. Jadi bayangkan pada waktu itu budak diberikan harapan. Dan itu benar. Bahwa ternyata kebenaran firman Tuhan dapat diaplikasikan di semua posisi. Di semua musim kehidupan. Sekali lagi, budak yang bertobat punya masa depan. Dan Tuhan merubah mentalnya menjadi seorang pewaris. Di sini, di ayat tadi, ayat 24, itu juga sekaligus Paulus meruntuhkan dikotomi antara kehidupan rohani dan sekuler. Tidak ada. Even budak pun itu sesuatu yang adalah rohani. Karena motivasinya bekerja untuk Tuhan. Yakobus 2 ayat 17. Firman Tuhan katakan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Kalau kita tidak melakukannya, kalau kita hanya berdoa, kita tidak pernah melakukannya, itu sesuatu yang mati. Dan iman yang sejati itu melakukan sesuatu. Dan apa yang dilakukan oleh Nehemia, kembali kepada Nehemia Bapak Ibu. Apa yang dilakukan oleh Nehemia? Penjagaan. Ketika dia berdoa dan kemudian dia berjaga, itu adalah bukti hidup daripada iman Nehemia. Mari kita pada hari ini, kita percaya, kita berdoa, dan kemudian kita bekerja. Jangan sampai kita hanya bekerja ketika baik. Hanya kita sampai atau sebaliknya kita hanya berdoa. Dan kemudian kita tidak bekerja. Ya, ada suatu kali seorang jemaat datang dan, Kak, saya belum ada pekerjaan. Oh iya, terus kamu udah kirim CV? Udah kirim semuanya. Good, lakukan terus, doakan terus. Ya, dan sekaligus kita percaya sebelum kamu dapatkan, kamu dapat penghasilan juga. Sembari kamu menyerahkan CV. Dan benar, Tuhan, puji Tuhan, dia mendapat penghasilan yang halal tentunya, baik, walaupun dia terus mencari pekerjaan. Poin saya adalah kita terus melakukannya, jangan kita berhenti. Kita terus melakukannya, kita berdoa, tapi kita juga bekerja. Amin. Yang ketiga Bapak Ibu, melakukan segala sesuatu dengan tekun. Tertulis di sana, mereka melakukan penjagaan siang dan malam. Kata ini kata yang
terus terjadi, bukan berhenti, bukan hanya di awal, bukan hanya panas di awalnya, kemudian mereka tidak berhenti, mereka tidak melakukannya lagi. Ini dilakukan terus-menerus sampai situasinya selesai dan baik. Sampai target daripada pembangunan tembok itu terjadi. Ini dilakukan terus-menerus, siang dan malam, menekankan keberlangsungan tanpa jeda. Nah, Alkitab mencatat, kalau Bapak Ibu baca, bagaimana mereka menjaga, bagaimana mereka menjaga dengan siang dan malam. Siang mereka kerja, malam mereka berjaga. Dan itu terus menerus sampai dikatakan kami tidak sempat mengganti pakaian kami, kata Nehemia. Itu apa yang dilakukan saat itu. Dan dalam 52 hari, tembok itu selesai seluruhnya. Itu luar biasa. Kerja keras Nehemia dan rakyat yang beserta saat itu menghasilkan sesuatu, menghasilkan target, menghasilkan tembok yang terbangun dengan sempurna. Pertanyaannya, apa siang malam kita? Ataukah belum ada siang malam, sudah mulai berjalan tapi kita tidak melanjutkan? Kita terus tekun di dalam apa yang kita lakukan. Amin. Mari kita melakukannya dengan tekun. Memulai respon dengan berdoa. Kemudian bertindak. Itu adalah buah daripada doa. Lalu kita melakukannya dengan ketekunan. Nah, dari Kolose 3, 23 dan 24 yang kita baca tadi ada dua hal. Bahwa tidak ada pekerjaan yang kecil dan tidak rohani jika dilakukan bagi Tuhan. Karena contohnya tadi adalah budak. Tidak ada yang tidak penting. Tidak ada yang tidak rohani. Semuanya adalah rohani dan berarti kalau dilakukan untuk Tuhan. Yang kedua, bekerja sebagai sarana penyembahan kita kepada Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Bapa kita di surga. Amin. Bukan pengawas kita, supervisor, tapi justru pekerjaan kita ditunjukkan bagaimana kita taat kepada Bapa kita. Kita bekerja dan bertanggung jawab justru ditunjukkan kepada supervisor kita atau atasan kita. Tapi ingat, seperti Nehemia, walaupun posisinya penting, hati dia tidak di situ. Hati dia ada di pada Tuhan. Bahwa dia tahu Tuhan dia bukan Raja Artasasta, tapi Tuhan dia adalah Yahweh, Tuhan yang Maha Kuasa. Itu yang dilakukan oleh Nehemia. Nah, saya sampaikan di sini. Kalau saudara lihat Kolose, itu ditulis oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus ada seorang rasul yang luar biasa. Tuhan pakai dengan dia. Dia berdoa dengan intens, saudara. Tapi dia juga bekerja rupanya. Kisah Para Rasul 18 ayat 1-3. Dikatakan kemudian Paulus meninggalkan Athena. Lalu pergi ke Korintus. Di situ ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya. Karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah di rumah mereka karena mereka melakukan pekerjaan yang sama. Ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Ya, penggambaran-gambarnya adalah mereka bekerja bagaimana Paulus, Aquila, dan istrinya Priscilla. Paulus seorang yang intens berdoa. Tetapi dia bekerja. Tunjukkan aja gambarnya. Ya, ini penggambaran bagaimana seorang rasul, Bapak Ibu, dikatakan dia lebih banyak berdoa. Ya, dia intens berdoa, tetapi dia juga bekerja. Justru dia menunjukkan imannya dengan bekerja. Dia disupport oleh beberapa jemaat, Bapak Ibu. Tetapi dia tidak menggantungkan itu kepada orang-orang yang mensupport mereka. Tetapi justru dia memberikan teladan bagaimana seorang harus bekerja. Bahkan di ayat yang lain, janganlah ia makan kalau dia tidak bekerja. Semua orang harus bekerja. Nah, dua hal. Ya, tapi sebelum dua hal ini, statementnya adalah doa dan bekerja dengan rajin adalah bukti dan aplikasi iman. Nah, kita lihat dua hal yang perlu diwaspadai. Dari apa yang tadi kita dengar, yang pertama adalah kerohanian palsu. Berdoa terus tapi lalai bertanggung jawab. Nehemia menolak ini. Yang kedua,
sekularisme kerja. Ini harus kita hindari dan waspadai. Bekerja keras tapi lupa untuk siapa dan demi apa. Paulus menolak ini. Nah, sebagai penutup saya mau sampaikan kepada kita. Nehemia 4 ayat 9 mengajarkan 3 gerakan iman yang tidak terpisahkan. Pertama, berdoa sebagai respon pertama. Yang kedua, bekerja sebagai doa dari buah doa. Yang ketiga, bertekun dalam berdoa dan bekerja. Jangan kasih kendor. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman pada hari ini membangkitkan, membukakan mata kami. Bahwa kami ada untuk hidup bagimu. Bahwa setiap hal di dalam kehidupan kami, itu semuanya tidak terlepas daripada perhatian dan pandanganmu Tuhan. Tidak ada yang kebetulan di dalam setiap hidup orang yang percaya. Oleh karena itu aku berdoa Tuhan, untuk setiap kami, biarlah kami percaya Tuhan. Dan aku berdoa buat setiap umatmu yang saat ini menghadapi hal-hal yang mustahil bahkan untuk diselesaikan. Tuhan, aku berdoa, biarlah Engkau menjawab doa itu Tuhan. Tuhan, aku berdoa, biarlah Tuhan Engkau membuktikan bahwa melalui doa Engkau membukakan jalan, Engkau memberikan ide, bahkan Engkau memberikan strategi Tuhan untuk umatmu bekerja. Aku berdoa di dalam nama Yesus, setiap pintu yang tertutup terbuka saat ini Tuhan. Setiap kesempatan yang lewat itu datang kembali bahkan lebih besar lagi Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Aku patahkan setiap penuduhan, rasa bersalah. Bahwa lupa berdoa bukan berarti tidak percaya berdoa. Tuhan, aku berdoa buat setiap orang saat ini. Engkau berkati, Engkau berikan mereka ketekunan yang daripada Engkau, kekuatan daripada Engkau. Bahwa segala sesuatunya itu berasal daripada Engkau. Terima kasih Tuhan. Biar damai sejahtera turun atas umatmu. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus berkati.